Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia seorang konten kreator yang diduga mengalami kerugian karena mobilnya ditarik oleh debt collector. Ini dia Clara Sinta. Clara Sinta, selamat pagi. Sehat ya? Kamu cantik sekali. Terima kasih, Kak. Ini kemarin jadi viral di media sosial karena salah satu mobil kamu sempat ditarik oleh debt collector. Ceritanya pasti akan sangat menggemparkan. Apa alasannya? Boleh silakan duduk, Clara Sinta. Silakan duduk, Clara. Clara, gimana sih ceritanya kok bisa mobil ditarik sama debt collector? Itu kan biasanya kalau kreditnya macet, tidak bayar cicilan mobil misalnya. Atau apa sih kok bisa sampai ditarik sama debt collector? Jadi awalnya aku nggak tahu sih ada debt collector itu. Jadi mobil itu kan aku beli buat anak aku. Supaya... Oh, jadi kamu punya anak? Udah punya satu, Kak. Terus tiba-tiba waktu nganter anak aku sekolah, sebelumnya itu si oknum tersebut tuh udah ngikutin anak aku dari sekolah sampai ke apartemen setelah anak turun. Terus debt collectornya itu ke basement, menghampiri driver aku, terus ambil kunci dan ambil mobilnya gitu. Langsung mengambil kunci dan langsung mengambil mobilnya? Iya, tapi sebelumnya kan ada terjadi keributan dulu tuh karena mereka... Ada kamu saat itu? Aku masih di atas, Kak. Oke. Masih di atas. Masih Jadi di udah atas diincar apartemen. mobilnya gitu ya? Oke. Iya, terus setelah di atas dipanggil sama pihak apartemen, ada keributan. Setelah itu aku turun dan mereka tunjukin surat-surat untuk ngambil mobil. Sebelumnya sebenarnya yang buat ribut adalah karena aku baca suratnya dulu nih kan. Ini aku bilang sama mereka, aku merasa tidak pernah menggadaikan mobil apapun karena alhamdulillah dikasih kemampuan untuk beli cash. Maksudnya sama... Jadi mobil yang diduga bermasalah menurut debt collector tersebut, kamu belinya cash? Belinya cash. Oke. Lalu apa alasan sampai akhirnya ditarik sama debt collector dan kamu bilang tadi bahwa aku tidak pernah menggadaikan mobil tersebut? Jadi dulu aku punya ex, tapi dulu aku punya ex. Mantan suami? Uh, Oke. Terus aku titip ke beliau dan beliau tuh kayak nitip ke temannya, terus digadaikan lagi sama temennya gitu loh, Kak. Oh, jadi kamu punya mobil, kamu beli cash, itu uang kamu sendiri? Iya, full. BPKB-nya kamu titipkan ke mantan kamu? Sebenarnya nggak titipin sih, karena aku tuh lumayan teledor orangnya kalau nyimpan barang berharga, jadi aku titipin sama dia, karena aku lebih percaya. Dititipkan ke mantan kamu, kemudian oleh mantan kamu itu dititipkan lagi ke temannya? Iya. Alasan dia menitipkan BPKB mobil kamu yang padahal dititipkan ke dia titipkan ke temannya, itu buat apa? Ya. Katanya sih kalau yang aku baca di WhatsApp dan katanya sih ada perjanjian bisnis gitu, jadi dititipin dulu sama temennya gitu. Aku nggak tahu sih, Kak. Oke, dan temannya itu yang menggadaikan BPKB mobil kamu? Temannya ini punya temennya ini punya adik ipar, dikasih ke adik iparnya. Terus Wow. jadi agak complicated. Jadi kamu tahu udah berapa orang yang dititipin? Tiga lah ya. Ini gini. Sampai Panjang nih tiga, ceritanya. dari mantan kamu ke temannya ke adik iparnya? Ke adik iparnya. Terus setelah aku lihat di get contact si temennya ini yang dititipkan temennya ini ya. Iya. Ternyata dia tuh kayak istrinya dari temennya mantan aku. Jadi ini complicated, Kak. Oke. Ini begitu complicated. BPKB yang dititipkan ke orang lain sampai akhirnya debt collector kemarin sempat datang dan sempat marah-marah juga. Ini yang jadi viral di media sosial. Kita mau kasih lihat buat sahabat ambiar. Kita lupakan sejenak tentang beberapa pihak yang dititipkan BPKB-nya oleh mantan kamu. Tapi kan maksudnya ketika dia sudah memegang BPKB kamu, yang artinya tahu itu adalah aset kamu. Kamu nanya nggak atau sempat komunikasi sama mantan kamu, kok BPKB aku sempat kamu titipkan atau kamu kasih ke orang lain? Sebelum tahu itu, aku kan tahu kan waktu aku ngurus untuk pisah ini kan, Kak, sebenarnya baru tahu karena aku kayak nanya aset-aset aku di mana aja. Sebelumnya waktu masih jadi istri, aku nanya sama dia surat-suratnya di mana. Katanya coba dicari, siapa tahu keselip. Oh, dia bilangnya siapa tahu keselip. Iya, terus kita cari nggak ada juga gitu. Terus ya aku tanya ulang-ulang sama dia, akhirnya dia kayak ya bilang juga akhirnya. Tapi aku lupa kata-katanya saat itu, tapi bilangnya ke arah situ. Oke, dia bilang sebelum ada kejadian ini berarti? Sebelum, iya udah ada sounding ke arah sana gitu loh, Kak. Kayak aku titipin ke temen nih gitu. Oke, berarti sebelum adanya kejadian debt collector datang, kamu sudah tahu bahwa menurut pengakuan mantan kamu, BPKB ini sudah tidak ada di dia lagi? Iya, seperti itu. Oke, kalau gitu kenapa saat ketika kamu tahu yang artinya adalah setahun ke belakang tidak bikin surat kehilangan BPKB?
Karena kan itu digadaikan ke leasing ya kak ya. Oke. Nanti jatuhnya aku yang menggelapkan karena aku udah konsul sama orang legal aku tuh nggak Oke. boleh dilakuin. Nanti Saya- jadinya ikut. Ya, pertanyaannya mobil itu jenisnya apa ya? Mobil Alphard. Oke. Oke. Tapi berarti sekarang tapi semuanya udah aman kan? Udah aman. Aku udah aman sih. Kemarin itu yang viral ini aku late post kak. Jadi aku udah Sudah clear? selesaikan dulu, udah clear. Kemarin banget nih, kemarin itu aku baru serah terima BPKB-nya. Aku udah lunasin semua utang-utangnya. Kamu yang melunasi utang-utangnya? Iya. Berapa besarannya? Kalau di total semua, jadi dia itu ada nyicil juga nih. Aha. 90, 267 yang aku bayar. Itu kamu lunasi semua? Semua. Apa alasannya? Harus bertanggung jawab kak. Tapi kan bukan kesalahan Bukan kamu. iya. Tapi itu unit aku dan yang buat aku berat itu adalah the memory ya. Jadi mobil itu aku beli buat anak aku sekolah, jadi itu yang buat aku sedih, jadi kayak aku ambil Jadi aja. atas kesalahan orang lain kamu yang harus menanggung semuanya? Nggak apa-apa, harus bertanggung jawab kita. Oke. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Kemarin sempat ada ketegangan dengan pihak yang menagih ya. Kita akan lihat saksikan, kita saksikan tayangan viral ketika debt collector bahkan membentak polisi ya. Itu yang sempat menjadi isu yang viral di media sosial gitu kan. Oke, setelah akhirnya kamu sudah melunasi tunggakan yang padahal adalah kesalahan orang lain bukan kesalahan kamu. Orang yang melakukan hutang tersebut, yang berhutang tersebut, sempat ketemu lagi sama kamu setelah dilunasi hutang. Iya, dia berhubungan baik sama saya. Apakah dia ada itikat baik untuk nanti pada akhirnya mengembalikan uang kamu 260 sekian juta dengan berbagai cara misalnya dicicil? Kalau etiket untuk membayar ganti rugi nggak ada sih, nggak ada terucap. Cuman ya Sudah ikhlas gitu ya. Aku udah ikhlas banget, nggak apa-apa. Oke, kamu tadi bilang bahwa ini sebenarnya kejadiannya kamu posting di media sosial setelah semuanya sudah clear. Tujuan kamu untuk memposting di media sosial pada masalahnya udah clear adalah? Jadi pelajaran aja. Kayak bisa menjadi pelajaran juga sih kak. Dan yang betul. paling buat aku berat juga sebenarnya yaitu kayak kasihan buat orang-orang yang udah nolong aku nih. Betul. Kayak Bapak Evin, terus pihak-pihak security. Jadi kayak biar dapat keadilan aja bahwa kronologinya nggak seperti ini loh. Ini Bapak ini kan banyak tuh. Jadi cuplikan pertama itu kalau nggak salah itu masih setelah kejadian itu belum kelar masalah mobilnya. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya Pak Evin ini kayaknya itu kok lemah banget nih posisinya. Siapa itu Pak Evin? Pak Evin, Bapak polisi. Bapak iya, Oke. yang udah bantu Oke. saya banget. Oke. Aku bilang Iya, makasih iya, banget iya. loh Pak di sini loh sama security-nya semua. Pak Sutrisno aku makasih. Terus jadi banyak yang menyalahkan beliau karena kenapa mobilnya berhasil ditarik. Padahal kronologinya sebenarnya adalah ya jumlah dari debt collector tersebut berjumlah sekitar 30 orang. Iya. Jadi kolektornya 30 orang. 30 sesuai ini ya info dari pihak apartemen. Jadi Wow. di bawah jadi jaga banyak gitu loh kan banyak Ya tuh. ampun. Iya. Oke, jadi kamu pasti mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi juga untuk pihak mengucapkan- security dan juga kepolisian Iya, ya. Dan banget. juga mengucapkan Makasih. terima kasih sama Bang Sandi Arifin ya yang Bang sudah Sandi Arifin. membantu kamu dengan tulus Makasih. ya. Tapi- Beliaunya ini memang orangnya memang tulus nggak matre. Ini pada akhirnya menjadi pertanyaan untuk kita semua ya, untuk yang berhubungan dengan debt collector. Apabila memang jika kita punya tunggakan terhadap debt collector, pasti juga ini pertanyaan untuk pihak terkait termasuk pemerintah. Apakah memang debt collector pada akhirnya berhak untuk menarik secara langsung mobil atau kendaraan yang memang bermasalah dalam tanda kutip keuangan itu, Ya. ataupun misalnya hutang atau ada biaya yang harus dibayarkan. Ini jadi pertanyaan kita semua supaya kita masyarakat Indonesia juga merasa paham betul Ya. apa yang akan dihadapi dan apa yang akan terjadi jika Ya. memang ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan tentang keuangan dari kendaraan tersebut. Terakhir, apa yang mau kamu sampaikan untuk orang yang memang tunggakannya kamu bayarkan? Satu hal sih yang aku sangat percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di aku tuh udah diizinkan sama Tuhan. Jadi aku benar-benar ikhlas, nggak marah sama sekali. Aku oke. Berarti memang aku dikasih kemampuan untuk mengatasi masalah ini dan membayar yang dimana mungkin kemampuan itu tidak diberikan kepada dia. Jadi aku udah oke. Oh, wow, luar Very okay. biasa sekali Clara ya. Very oke, nggak apa-apa. Ini yang namanya lose some, get some, kehilangan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Kerugian tapi mendapatkan keikhlasan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda.